Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin berbagi pada Bapak Ibu format evaluasi untuk mutu atau kinerja sekolah madrasah, komponen akreditasi yang kedua yaitu proses pembelajaran. Mana untuk yang komponen pertama, mutu lulusan sudah saya sampaikan di video YouTube sebelumnya. Nanti saya sampaikan di deskripsi ini juga. Kemudian terkait dengan komponen yang kedua ini ada 9 hal penting. Yang pertama adalah manfaat dan jumlah butir, yang kedua pelaksanaan evaluasi, ketiga pembuktian kinerja komponen proses pembelajaran, yang keempat dokumen yang perlu dipersiapkan sebelum evaluasi, yang kelima contoh jadwal evaluasi mutu atau kinerja, yang keenam contoh pembuktian evaluasi kinerja, yang ketujuh rekap hasil evaluasi dan tindak lanjutnya, dan ke-8 rapor mutu atau pendidikan, yang ke-9 adalah simulasi rapor mutu atau pendidikan di akhir tahun pelajaran. Rekan Bapak sekalian, agar bisa memahami secara utuh, pastikan Bapak Ibu masih tetap bisa menyimak video ini dari awal hingga selesai nanti. Bapak sekalian, dalam format evaluasi kinerja komponen proses pembelajaran ini, manfaatnya adalah pertama, sebagai alat untuk evaluasi mutu atau evaluasi kinerja secara berkala. Ini khususnya bagi sekolah madrasah yang sudah divisitasi tahun 2022 dan sudah ada hasilnya. Ini merupakan evaluasi mutu berkelanjutan sehingga pasca akreditasi ini benar-benar mutunya tetap bisa dipertahankan atau ditingkatkan. Nah, ini tentu diharapkan yang mengevaluasi adalah tim pengendali mutu sekolah madrasah. Kemudian yang kedua, tentu bagi yang belum diakreditasi ada sebagai evaluasi persiapan khususnya dokumen akreditasi yang nanti sekolah Bapak Ibu yang akan menjadi sasaran visitasi tahun berikutnya. Ini tentu menjadi sasaran itu sesuai ketetapan Ban SM. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dokumen ini adalah merupakan salah satu pembuktian kinerja akreditasi di samping pembuktian observasi melalui wawancara dan juga nanti ada angket. Kemudian dalam format evaluasi kinerja komponen proses pembelajaran ini jumlah putri yang akan dievaluasi semua jenjang itu kinerja inti ada 7, kemudian yang kekhususan hanya ada di SMK MAK ada 2, sehingga teman-teman yang bertugas di SMK MAK nanti ada 9 butir. Kemudian yang bertugas di SLB MLB ada 8 butir yang dievaluasi. Nah, kemudian pelaksanaan evaluasi komponen proses pembelajaran ini beberapa alternatif bisa diambil bulanan, semesteran atau tahunan. Nah, kalau bulanan itu adalah butir 12 sampai 18. Ini kinerja inti. Kemudian untuk butir 38 aspek kedua itu SMK. Kemudian butir 37 SLB MLB ini untuk bulanan. Semesteran itu khusus butir 39 SMK, tahunan itu butir 38 SMK aspek 1. Bapak Ibu sekalian, pembuktian kinerja komponen proses pembelajaran itu ada 3, dokumen, observasi, dan wawancara. Untuk butir inti maupun kekhususan baik SMK, MAK, SLB, NLB itu semuanya ada telah dokumen kecuali 15 dan 17. Sedangkan yang observasi itu semua butir, maksudnya yang proses pembelajaran ini kecuali 14, 39 dan 37 untuk SLB, NLB. Sementara untuk wawancara seluruhnya. Nah, untuk kegiatan evaluasi ini wawancara sementara tidak dilakukan karena ini tahapan evaluasi. Jadi yang penting semangat untuk melakukan evaluasi dulu, sehingga prioritas dalam pembuktian kinerja evaluasi mutu atau kinerja ini, misalkan butir 12 ya cukup telah dokumen dan observasi. Jadi untuk wawancara sementara tidak usah dilakukan. Jadi penting evaluasi bagaimana telah dokumen dan observasi. Tapi kalau nanti ada telah dokumen dan wawancara berarti telah dokumen saja. Kalau ada telah dokumen dan wawancara berarti telah dokumen. Kalau ada observasi dan wawancara berarti observasi saja. Ini prioritas untuk melakukan pembuktian kinerja atau evaluasi mutu.
Kemudian sebelum melakukan evaluasi pada komponen proses pembelajaran ini ada dokumen yang perlu disiapkan terlebih dahulu, ada yang disiapkan oleh guru, ada yang disiapkan oleh sekolah atau tim. Nah, untuk dokumen yang harus diberikan oleh guru itu meliputi RPP sampai dengan 10 ini nilai tes formatif, nilai proses. Sedangkan tim, untuk butuh inti ya Bapak-Ibu sekalian, itu dokumen program sekolah madrasah yang terkait pelaksanaan literasi membaca dan menulis. Sampai dengan 17 ini ada jadwal observasi. Ini dibuat oleh sekolah atau tim. Nah, kemudian untuk kekhususan, khususan untuk SMK, ini dokumen semuanya disiapkan oleh sekolah atau tim. Ini butuh 38 terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan unit produksi atau business center Teknopark. Sedangkan untuk putri kinerja khususan berikutnya, ada SMK butuh 39, ini juga semua disiapkan oleh sekolah atau tim. Karena butuh 39 SMK ini terkait dengan pemetaan dunia kerja dengan kompetensi kalian, kemudian pelaksanaan PKL siswa di dunia kerja sesuai dengan kompetensi kalian. Sedangkan untuk SLB, ini semua dokumennya itu disiapkan oleh guru, yaitu PPI sampai dengan dokumen capaian hasil belajar siswa. Ini perlu dipersiapkan sebelum melakukan evaluasi. Kemudian ini contoh jadwal observasi komponen proses pembelajaran. Ini dijadwalkan. Ini misalkan bulan November, nama guru A, mata pelajaran IPA, harinya kapan, kelas yang diobservasi, maksud ini kelas 91 ya, kalau SMP, kalau SD, ya MI ya kelas 1. Kelas 6 misalnya gitu ya. Jam 34 ini contohnya SMP ini berarti ya. Kemudian yang observasi nulis penelaan misalnya. Dan seterusnya ini disesuaikan. Nah, dalam kegiatan visitasi, itu biasanya asesor melakukan observasi pada guru yang ditunjuk oleh asesor itu untuk sampling ya. Tidak semua guru, karena keterbatasan waktu. Ini kalau akreditasi sesungguhnya. Tapi kalau evaluasi berkala, kepala sekolah atau madrasah atau tim pengendali mutu melakukan observasi diharapkan semua guru ya bertahap ya. Silakan diprioritaskan oleh tim. Nah, prioritas pemutihan kinerja observasi telah dokumen ini, nanti saya sebutkan prioritasnya mana ya, kalau telah dokumen observasi ini ya, wawancara ya cukup telah dokumen. Intinya observasi untuk wawancara sementara tidak dilakukan dengan pembuktian evaluasi kinerja ini. Nah, lanjut ini saya contohkan tadi bagaimana format evaluasi mutu ini yang berbasis instrumen akreditasi. Nama guru A, mata pelajaran IPA, kelas berapa, dari 91 ya, hari berapa, hari apa, tanggal observasinya. Nah, ini pertama dibuktikan evaluasi kinerja dengan telah dokumen. Ini tinggal ngambil di instrumen akreditasi. Jadi untuk putir 12, ya, 12 ini untuk telah dokumen, nanti telah nanti RPP yang telah. Jadi kalau akreditasi tentu yang menelaah asesor ya ketika observasi. Tapi kalau di sini adalah memang evaluasi kinerja, tentu tim pengendali mutu atau kepala sekolah yang melakukan telaah. Nah, setelah dokumen, misalnya metode mendorong siswa aktif, ada ceramah, ada tanya jawab, ada diskusi. Tugas-tugas bervariasi, media yang digunakan bervariasi juga, gambar grafik. Ini indikatornya di sini. Nah, ini disimpulkan nanti. Kemudian untuk aspek yang kedua, melaksanakan pembelajaran melalui pengalaman konkret dapat ditelaah atau tidak dari instruksi siswa dan seterusnya. Ini dokumennya adalah LKS atau lembar praktek atau lembar praktikum apapun namanya di sini. Ditelaah hasilnya adalah terdapat instruksi yang jelas dan terdapat hasil penilaian. Kemudian di butir 12 ini dibuktikan evaluasi kinerja dengan observasi. Dan setelah diobservasi, hasilnya siswa diberi kesempatan tanya, menjawab, mengerjakan tugas, dan mengkomunikasikan hasil pekerjaannya. Kemudian aspek kedua, pelaksanaan pembelajaran melalui pengalaman konkret dapat dilihat dari ABC. Nah, dari hasil observasi disimpulkan misalnya siswa diberi kesempatan untuk menggunakan media pembelajaran dalam menjelaskan hasil pekerjaannya. Kemudian aspek yang ketiga, penyajian materi yang bermakna dapat dilihat dari keterkaitan materi yang dipelajari dengan kehidupan siswa, BC dan seterusnya. Ini hasil observasinya, penyajian materi dikaitkan dalam kehidupan siswa namun masih terlihat belum berdampak atau bermakna. Nah, kemudian di sini disimpulkan kalau akreditasi ini minimal 50 kata.
Nah, kaitan dengan evaluasi, ya sederhana saja, yang intinya sudah ketemu kesimpulannya. Misalnya kesimpulannya adalah dalam proses pembelajaran guru sudah melibatkan siswa aktif belajar. Hal itu tercermin dari metode yang digunakan mendorong siswa aktif, tugas-tugasnya bervariasi, dan media yang digunakan juga bervariasi. Guru dalam menyajikan materi terlihat sudah mengaitkan dengan kehidupan siswa, namun belum bermakna. Nah, kesimpulan ini relevan dengan level kinerja mana gitu ya. Kalau masih Bapak Ibu masih tadinya belum bisa menyimpulkan level mana, tinggal Bapak Ibu ambil ya di instrumen, misalnya di sini kita lihat level capaiannya 1, 2, 3, 4. Ini yang cocok dengan yang relevan dengan kesimpulan ini level mana ini. Nah, setelah dilihat, dibaca, ya, diamati ini ternyata lebih cocok pada level 2. Dan akan disimpulkan bahwa kinerja putra 2 ini 12 maksudnya dari hasil evaluasi tadi masih dalam kategori level 2. Bagaimana agar putra ini meningkat ke level 4? Tentu tujuannya adalah harus level 4. Apa yang harus dilakukan sekolah madrasah? Yaitu melihat kekurangannya dan merubahnya. Apa kekurangannya? Kekurangannya adalah guru belum menyajikan materi bermakna dan pada pemecahan masalah kehidupan. Di sini, ya ini kan tujuan, sasarannya, targetnya harus level 4. Tapi masih level 2 berarti masih kekurangan. Ini harus ditingkatkan, harus dirubah ya. Nah, setelah mendapat hasil evaluasi ini, misalnya ini direkap ya. Contohnya ini kan tadi sudah dapat guru A, nanti guru B, dan seterusnya sampai berapa targetnya tim untuk mengobservasi pada bulan yang bulan evaluasi ya. Nah, tadi hasilnya butir 12, hasil observasinya guru belum menyajikan materi, ya maaf ini kurang N, guru belum menyajikan materi bermakna dan pada pemecahan masalah kehidupan. Kekurangannya akan ditingkatkan ke level 4 adalah penyajian materi belum bermakna dan pemecahan masalah. Tindak lanjut rekomendasi bagaimana? Nah, untuk rekomendasi ini sebaiknya menunggu selesai sampai butir 12 sampai kalau inti berarti sampai 18 tadi bagaimana kesimpulannya? 12, 13 hasil pasien nihil maksudnya tidak ada masalah ya. Ini sudah sesuai dengan level 4 misalnya ini. Berarti nggak ada masalah, sudah bagus. Udah butir 14-nya apalagi 15 apalagi sampai selesai ya. Butir-butir yang akan dievaluasi pada proses pembelajaran. Nanti baru rekomendasinya bagaimana? Apakah rekomendasinya sekolah perlu mengadakan workshop terkait dengan cara guru memberikan materi yang bermakna seperti apa, kemudian metode pemecahan masalah bagaimana, itu rekomendasi setelah semua selesai dilakukan. Nah, di sini ada ketua tim pengendali mutu, kemudian kepala sekolah ini adalah format contoh. Nah, setelah ada rekap dan tindak lanjutnya ini, misalnya kita buat rapornya. Raportnya ini butuh 12. Bagaimana hasilnya? Tadi level 2. Ini jadi evaluasi ketat 1 atau bulan. Nah, silakan tuh nanti bagaimana namanya. Kalau memang nggak bisa bulanan, mungkin evaluasi ke 1 terserah bulan apa. Rata-ratanya bagaimana? Nah, kemudian kinerja kekhususan juga sama ini. Ini kondisi awal seperti apa? Kemudian apakah meningkat atau tetap apa menurunnya? Jadi baik inti maupun kekhususan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita coba simulasi perhitungan nilai akhir komponen proses pembelajaran. Jadi misalnya untuk jenjang SMP MTS dan SMA MA itu tidak ada butir kekhususan, berarti butir 12 sampai 18, kalau totalnya 21 sehingga NA-nya 17,85, rata-rata 2,55. Ini adalah didapatkan dari 0,85 kali skor total komponen. Sehingga untuk jenjang SMP MTS SMA MA itu kategori level 3. Untuk jenjang SMK MAK di samping butir inti ada 2 butir kekhususan, butir 38, 39. Rata-ratanya setelah dihitung 2,74, ini level 3. Kemudian untuk jenjang SLP MLP ditambah dengan 1 butir kekhususan butir 37 sehingga ada 8 butir yang dievaluasi. Setelah dihitung posisinya rata-rata 2,55 level 3. Dengan asumsi bahwa level 4 itu sangat baik, maka level 3 adalah kategori baik. Selanjutnya harapan setelah menonton tutorial ini, pertama,
Pada tim pengendali mutu sekolah madrasah, bagi yang sudah diakreditasi melakukan evaluasi berkala sehingga mutu hasil akreditasi yang dicapai dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan. Kemudian pada tim akreditasi sekolah madrasah, ini bagi yang akan diakreditasi merupakan tahap persiapan yang sangat relevan dengan instrumen akreditasi sehingga pada saatnya dapat membuktikan kinerja sekolah madrasah secara akuntabel. Kemudian kepada semua sekolah madrasah dapat membuat format evaluasi pada komponen proses pembelajaran ini untuk putri-putri selanjutnya dengan metode ATM, yaitu A. Amati, ambil instrumen akreditasi, ya, kemudian T. Tiru contoh tutorial ini, dan M. Modifikasi sesuai dengan situasi sekolah madrasah Bapak Ibu sekalian. Nah, metode ATM itu misalnya begini. Nah, ini sudah saya buatkan ya. Contoh ini adalah untuk semua butir ini sudah di sini. Nah, kemudian ini terkait dengan pembuktian dokumen. Untuk dokumen ini pengecekan, pastikan dokumen sudah ada. Kemudian kapan pelaksanaan evaluasi, hasil evaluasi seperti apa, ini ada level kinerja. Ya, ini sudah saya buat sampai semua butir untuk proses pembelajaran. Ini juga model modifikasi, kemudian nanti ada rekapnya. Kemudian ada butir 12 contoh yang tadi hasil yang saya sampaikan. Ada contoh butir 38. Nah, nanti butir-butir yang lain silakan Bapak Ibu modifikasi sesuai dengan situasi kondisi. Jadi metode ATM, amati, kemudian tiru, modifikasi. Setelah Bapak Ibu melakukan atau membuat format proses pembelajaran ini untuk butir selanjutnya, maka harapan saya selanjutnya adalah Bapak Ibu jangan lupa mendukung channel saya ini dengan subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa supaya menyalakan tombol notifikasi ini bila ada video saya baru biar insya Allah bisa menerima notifikasinya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.